Soremu. Baik-baik, puji Tuhan. Ya, masih jalan, Mu. 2 minggu lalu main di Gunung Putri Bogor. Minggu lalu main di Kaisar, joki nakal. Sujud masuk 1. Tanggal 31 ini coba ngikutin di ABN Bekasi. Terus tanggal 7 kita mau bawa ke Bandung ekstravagansanya Orik. Moga-moga ada hoki pulang bawa piala. Untuk sekarang sih rencananya masih Rimba Sakti sama Simbah Sujud. Betul. Ya, jadi waktu kita take over itu main di Bogor di ATS karena memang yang punyanya orang Bogor. Kita pantau di situ main 2 sesi, dua-duanya masuk podium. Udah gitu kita take over. Minggu berikutnya mainnya di Gunung Putri. Buat sekarang sih masih yang paling stabil memang Simbah Sujud. Kapten Amerika kondisinya sekarang masih mabung, bentar lagi dokor, moga-moga 2-3 bulan lagi bisa keluar. Kebetulan memang pandemi ya, dia mengikuti zaman kali ya. Terus Rimba Sakti juga bulunya, kayak waktu kita take over bulunya juga masih bagus. Moga-moga masih bisa stabil 3-4 bulan ke depan. Tapi memang belakangan ini saya lebih banyak beli betina sih. Tujuannya untuk ternakan aja. Lebih sering belanja betina dibanding belanja jantan. Iya, jadi sebenarnya awalnya sih memang nggak ada intensi buat kita bagaimana, tapi memang saya tuh setelah berbicara dengan banyak peternak lain, saya sering diajarkan bahwa memang kuncinya anakan kualitas tuh dari betina. Jadi memang dari terah betinanya itu memang sangat-sangat dominan. Tanpa ada planning khusus atau tanpa ada target khusus, kebetulan memang dikasih rezeki sama Tuhan. Kemarin sempat take over anaknya MS, punyanya almarhum Pak Karto, Cikarto. Terus juga sebelumnya memang sudah punya terah Hammer, anaknya Hammer. Baru aja kemarin saya take over betinanya Dewa 8. Betina anaknya Dewa 8 itu adik langsung dari Pesona 56 Pekalongan, punyanya Bambang Abegale. Jadi memang banyak sih betina-betina terahnya itu. Jumlah kandang ada 26 jumlah kandang, tapi yang produksi itu baru 13. Nah, banyak betina-betina ini yang kita take over juga terkadang masih trotol. Jadi kayak adiknya Kapten Amerika, saya punya 2, itu masih trotol. Kaptennya Simbah Sujud, adiknya Simbah Sujud juga waktu kita take over masih trotol. Jadi kita masih harus menunggu 4, 5, mungkin sampai 1 tahun supaya mereka bisa mulai produksi. Dibilang berapa jumlah betina, jumlahnya sih bisa puluhan, tapi yang ngomong terah mungkin sekitar 7 atau 8 betina terah. Dari terah dalam arti ya terah yang sudah orang-orang kenal lah, Hammer, Kitaro, Simbah Sujud, Kapten Amerika, Dewa 8, Yakuza baru juga saya beli, sama Kawaguchi juga kemarin dikasih kesempatan sama Paking buat take over 2 betinanya punyanya dia. Jadi ya harapannya sih untuk berhasil crossbreed lah antara jantannya punya kita dengan betinanya yang sudah kita berhasil take over. Area Bekasi. Yes. Memang saya sengaja nggak memberikan kenapa kita juga syutingnya di sini bukan ternakan, karena memang saya nggak mau banyak orang tahu ternakannya di mana, karena ya buat apa juga sih sebenarnya orang tahu itunya di mana. Jadi setelah mereka lulus dari ternakan udah bisa di sekolahin masterin, nah kita pindah ke sini atau kita pindah ke tempatnya Ardi RMJ untuk disekolahin sampai kalau laku kita jual, kalau nggak laku kita keep sampai pastol.
Iya dan tidak sih sebenarnya. Kenapa iya dan tidak? Karena sebenarnya saya kan juga baru mulai ternak 2020. 2021 itu generasi pertama ternakannya SGN. Jadi saya belum, jujur aja saya tidak bisa memberikan garansi bahwa anggap nih anak Hammer keluarnya seperti Hammer, atau anak MS atau tranya MS keluarnya seperti MS. Saya tidak bisa memberikan garansi itu. Jadi kebanyakan generasi pertama itu mayoritas akan saya keep supaya saya bisa berevolusi, dan kalau memang perlu peningkatan upgrade dari generasi pertama supaya generasi kedua, ketiga dan seterusnya bisa lebih baik. Itu aja sih. Tapi memang beberapa teman ada yang nanya dan minta. Kalau memang minta ya pasti saya kasih lah. Kita kan juga beternak untuk membangun silaturahmi sama relasi sama teman-teman, bukan untuk kita keep semua. Ada beberapa yang memang otomatis tidak saya keluarkan, kayak Ketu Kitaro itu kan bisa dibilang anak emas saya lah, karena saya dapetin Kitaro, betina Kitaro dari Purwanto juga nggak gampang, prosesnya lama, dan memang sudah ada kesepakatan bahwa kalau memang bisa kedepannya itu jangan dijual dulu kalau memang belum maksimal gitu. Saya tuh tidak mau memberikan janji lah. Janji itu tidak bisa kayak saya keep juga, karena ya mungkin trotolnya bagus, setelah pastol baru kelihatan lebih mewah lagi, atau nanti setelah mabungan kedua baru kelihatan lebih mewah lagi. Ada beberapa trotol yang bisa tampil awal, ada beberapa trotol atau ternakan yang harus menunggu 2 mabungan supaya bisa tampil. Jadi tergantung kesabaran teman-teman juga sih sebenarnya. Harapannya seperti itu. Harapannya saya tidak banyak mendapat tawaran lah. Kalau dapat tawaran, kadang-kadang bukan masalah duitnya, tapi masalah nggak enaknya. Teman-teman minta, boleh gak minta terah ini atau terah itu. Satu, ya gimana, saya sudah investasi cukup banyak dari pejantannya, dari betinanya, ditambah kalau hasilnya tidak maksimal kan juga saya nggak enak gitu. Hubungan sama teman bisa rusak hanya karena itu. Jadi saya benar-benar melihat sih, yang minta siapa saya kasih apa enggak, itu aja. Untuk sementara. Baik lagi nggak bisa ngomong bandrol harga sih Mu, karena ya itu buat saya tuh harga bukan segalanya. Buat saya melihat pondasinya dari pembeli ini. Buat saya, kalau ternyata pembeli ini, contoh si A punya banyak masteran dan memang serius dalam urusan berlomba, saya mungkin bisa memberikan dengan harga yang tidak fantastis, yang biasa aja jatuhnya. Tapi saya tahu anakan ini atau trotolan ini akan dipelihara dan akan dimaksimalkan dengan baik gitu loh. Kebanggaan saya jauh lebih bangga lah kalau ternyata salah satu trotolan SGN 2022 atau mungkin akhir 2021 bisa tampil di nasional. Itu kebanggaan buat saya dibanding saya bisa menjual burung dengan harga fantastis. Buat saya pribadi. Ya itu tadi harapan. Kayaknya hampir semua peternak lah berharap ringnya tuh dapat tampil atau koncer di tingkat nasional. Itu udah pasti dari harapan tertinggi buat saya. Burung di mana ring SGN bisa menghasilkan trotolan atau pastolan atau burung murai yang bisa main di level nasional. Itu harapan saya, dan secara lomba saya juga berharap tahun 2022 saya bisa lebih berkontribusi terhadap perlombaan di Kicau Mania. Contoh mungkin saja di 2022 saya tuh akan buat kelas ring muda khusus ring SGN, di mana kalau juara satunya saya akan kasih tambahan cash yang mungkin 10 juta atau 15 juta atau 20 juta. Ya harapannya gampang aja sih, supaya siapapun yang membeli trotolan saya atau memelihara trotolan saya tuh bisa dipelihara dengan baik, diberikan proses yang maksimal supaya bisa koncer di nasional gitu. Supaya nggak cuma asal dapat juara udah. Enggak, saya maunya memberikan ya burung bisa stabil. Kan juga jadi
kebanggaan buat yang punya sebenarnya gitu loh. Kayak off the record, bukan off the record, sekarang kita udah on the record jatuhnya. Saya baru kasih trotolat secara gratis ke teman saya karena saya tahu ini orang serius, ini gratis saya kasih. Tapi memang tidak saya umbar di Facebook saya kasihnya ke siapa, tapi memang ini trotolan saya kasih gratis karena memang saya tahu saya punya hubungan baik dengan beliau. Dia juga serius dalam berlomba, dia juga punya feeling terhadap trotol ini, ya sudah saya kasih, dibanding saya bandrol harga khusus nanti kecewa atau nanti bagaimana, ya saya pikir ya udahlah bawa pulang aja burungnya. Jadi buat saya lebih penting dibanding harga trotol atau apa, paling penting buat saya burung itu bisa dimaksimalkan di kancah nasional. Nggak cuma di Jakarta, tapi juga bisa di Jawa atau mungkin main ke Pulau Sumatera atau Pulau Bali, apapun itu. Harapan saya sih seperti itu.